Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-55, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk mukthirul hadis. Dari kalangan Abadilah itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashadan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Jadi ini ancaman yang keras bagi para tukang gambar makhluk hidup, sehingga kita dilarang menggambar gambar makhluk hidup. Kalau kita terpaksa menggambar, maka dibuang kepalanya sehingga tidak berbentuk manusia. Membikin patung gambar makhluk hidup ini juga diancam dengan ancaman yang besar. Adapun gambar kalau bergerak, kata Syekh Shalih Fauzan, ini tidak masuk dalam pengertian gambar di sini, tapi dia adalah nakal. Nakal itu memindang. Seperti kalau kita bercermin, ada gambarnya di situ. Ya, atau kita melihat bayangan kita di air, nah itu juga ada gambarnya, air yang jernih. Ini berbeda, sehingga sebagian para ulama kita lihat dalam tayangan-tayangan video mereka. Kemudian juga di Mekah live, Madinah live, dan di sana para ulama. Di sini berarti kan gambar. Foto-foto juga jangan ya. Foto dan sebagainya jangan. Tapi kalau video lain. Adapun pembahasan tentang masalah darurat misalnya untuk dokumentasi dan sebagainya, ini pada babnya. Tapi yang jelas hati-hati dalam masalah gambar. Adapun video, karena memang sudah ada pendahulu dari kalangan para ulama. Jadi ulama yang menjelaskan kita tentang satu perkara agama, kemudian ulama juga menunjukkan hal-hal yang baru, maka kita juga mengambil faedah dari ulama tersebut. Jadi kalau gambar ini terlarang ya, adapun video tidak dimasukkan dalam kategori gambar. Maksudnya video di sini adalah video dakwah, bukan video-video yang tidak bermanfaat. Dilarang karena tidak mendatangkan pahala. Nah, ini sebagai wasilah saja. Berikutnya hadis yang ke-56, wa'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap tukang gambar itu berada di neraka. Maknanya ini melakukan dosa besar, diancam. Makanya jangan suka menggambar makhluk hidup ya, baik dengan pulpen atau dengan pensil atau dengan apa, jangan, jauhi. Ya gambar-gambar lain, misalnya gambar kapal, gambar mungkin gambar gunung, pemandangan, atau gambar yang lainnya, banyak sekali sebenarnya.
Rasulullah SAW mengatakan kullu musawwirin finnar, setiap para tukang gambar ini diancam dengan neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin. Yaj'alu lahu bi kulli suratin. Dia diperintahkan untuk membuat dari setiap gambar yang dibikin tadi sawwaraha nafsan, jiwa, fatu'adzibuhu fi jahannam, kemudian disiksa di neraka jahannam. Yang bikin patung ini nanti diminta untuk menghidupkannya nanti. Nah, untuk yang bisa akhirnya disiksa di neraka jahanam. Memang masalah seperti ini mengerikan sekali ya. Sehingga kita nggak punya foto ya, foto dari anak kita yang pertama terbang gitu ya, dari bayinya, dari terus nggak ada. Alhamdulillah kita menghindari patung-patung. Ini masalah gambar memang menjadi ujian yang sangat besar di masa kita ini. Hampir tidak ada yang tanpa gambar. Semuanya pakai gambar. Ya, maksudnya ada gambar makhluk hidupnya. Di uang juga ada gambarnya, ya kan? Nah ini, masya Allah. Ada yang mengatakan, ya ini juga kalau kita masuk masjid jangan membawa uang. Taruh di luar. Tapi kalau takut hilang, juga itu sih ini utuh. Tapi kalau enggak, ini ada gambar makhluk hidup. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah gambar. Adapun video, ya sebagaimana disebutkan, kalau bukan karena ada hajat, ya kita butuh banyak pahala, ya maka kita insya Allah tidak melakukannya. Karena apabila menyampaikan ada perkara yang benar, ya kemudian ini bisa sampai sekian lama dan dia banyak. Dan tatkala orang mengambil faedah ini, semoga kita dapat pahala jariah. Semoga. Berikutnya dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tadkhulu malaikatu, tidak akan masuk ke rumah. Jadi malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah fihi kalbun wala surah, yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk hidup. Maka hati-hati ya kita dalam ya, masang gambar makhluk hidup. Nah, kalau miara anjing jangan taruh di dalam. Rasulullah SAW mengatakan maniqtana qalban ghara qalbin masyiatin aw saydin naqasa 'amaluhu qirata. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan barang siapa yang memelihara anjing selain anjing berburu dan anjing yang digunakan untuk menjaga kebun, maka pahalanya setiap hari berkurang 2 gunung besar. Jadi memelihara anjing boleh hanya untuk berburu atau menjaga kebun. Jadi kalau memelihara anjing ditaruh di tempat yang terlepas dari rumah. Ada satu ketika tatkala malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mau masuk Nabi kita mau masuk ke rumah Nabi kita. Beliau tidak mau masuk. Kemudian ternyata di rumahnya ada anjing. Zahirnya ini cucu Rasulullah itu Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma mainan anjing kecil, anjingnya masuk. Kemudian anjing itu ya rumah itu akhirnya tidak dimasuki malaikat. Kemudian setelah anjingnya keluar maka baru malaikat masuk. Kemudian tentang masalah malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat. Sehingga tatkala kita bisa senantiasa ditemani malaikat, rumah kita dimasuki malaikat, maka akan menjadi kebaikan. Sedangkan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang disitu ada anjingnya atau ada gambarnya. Berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhoinya berkata,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Menyuap itu artinya menyuap itu artinya ihqaqul batil wa ibtalul haq. Menyuap artinya membenarkan yang batil kemudian membatalkan yang hak. Misalnya satu perkara, ini perkaranya salah. Bagaimana perkara yang salah ini bisa menjadi benar? Maka orang itu dikasih duit. Akhirnya tatkala dikasih duit yang benar jadi salah. Tatkala salah maka ini namanya menyuap. Ada juga perkaranya ini benar. Bagaimana biar salah? Pakai uang, akhirnya yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, maka diancam dengan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kita pelajari. Hadis yang ke-55 tentang ancaman bagi para tukang gambar pada hari kiamat. Kemudian juga tentang malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Kemudian yang berikutnya yang kita pelajari hadis ke-58 adalah laknat bagi orang yang menyuap atau yang disuap. Ya, kalau istilah di masyarakat kita namanya gratifikasi. Jadi akhirnya orang itu tertarik untuk mengikutinya dengan suap tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.